warna merah. Hai teman-teman semuanya, it's weekend. Yeay! Pasti teman-teman di rumah semua pada seneng karena ini weekend. Biasanya kalau weekend, papa sama mama mengizinkan kita untuk bermain lebih lama. Betul sekali. Iya, nggak sabar banget nih untuk main sama teman-teman di rumah. Oh iya, apakah teman-teman sudah bawa mainan kesayangan? Kalau ini mainan kesayangan aku. Kalau ini mainan kesayangan aku. Kalau aku suka ini karena aku bisa berkreativitas dengan mainan ini. Oh iya. Dah, hari ini mau main apa ya? Tunggu dulu, kita belum berdoa. Sekarang kita berdoa dulu ya teman-teman. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau ikut ibadah online Eagle Kids. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh iya, Koko, Sharon, aku punya ide nih. Kan kita bosan tiap hari main-mainan ini, kesukaan kita terus. Gimana kalau kita main mainan yang baru? Tapi main apa? Aku setuju. Aku akan ajari kalian dan teman-teman di rumah permainan yang seru sekali. Apa Jadi, gini teman-teman, kalian harus menyiapkan spidol atau pulpen boleh, dan juga pita yang cukup panjang ya, dan tutup kotak atau kotak juga boleh. Nah, caranya kalian bisa ikatkan di ujung satunya pita dengan pulpen dan di ujung satunya pita kalian dengan tutup kotaknya. Oke, tahu kan? Tahu. Ya, seru ya. Nanti kita akan bermain bersama-sama. Teman-teman, kalau kondisinya sudah seperti ini, artinya kita siap main. Caranya, dengerin ya. Nanti kita akan cepet-cepetan. Siapa yang paling cepat menggulung pitanya, sehingga mainan atau apapun yang ada di atas kotak itu bisa kita ambil. Yang lebih cepat dia yang menang. Oke, kita akan segera gulung ya. Oke. Teddy Bear bantu aku. Koko pasti Kita menang. harus Teddy Bear bantu aku. Sharon bisa menang nggak Sharon ya? Bisa. Aku Koko lah harus yang pasti kalah menang. sama Nggak Gue. bisa. Nggak bisa. Feli pasti pelan, Feli pasti. Ayo, Oke. Kita siap ya. Ya. Teman-teman siap? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Loh, Sharon. Koko masih panjang. Tadi sudah benar. Kukus juara 1. Siapa juara 2 tadi? Sharon, Feli juara 3. Seperti prediksi Koko, Feli juara 3. Tidak. Oke, bagaimana Ya. dengan teman-teman di rumah? Seru ya? Ayo kita main yang lain yuk. Boleh. Oke, main apa Feli? Oke, selanjutnya kita akan bermain memasukkan warna-warna ini ke dalam gelas-gelas ini. Nah, caranya gimana? Jadi kalian siapkan dulu nih yang berwarna-warna. Kalau kita pakai kancing yang berwarna, ada 3 warna yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya kancing, kalian bisa juga menggunakan permen yang berwarna-warna. Habis itu kelereng, kalian juga bisa tuh. Nah, selanjutnya siapkan 3 gelas ya. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan yang ini warna merah, lalu yang tengah ini warna kuning, habis itu yang ini warna biru. Oke, siap semua? Siap. Teman-teman juga siap? Oke, kita mulai ya. Ini cepet-cepetan kan? Iya, cepet-cepetan. Pasti Siap. menang. Hari ini ya, Siapa yang Sharon yang penuh menang. duluan? Sudah habis semua. Itu yang menang. Sharon menang. Koko pasti menang. Teddy Bear bantu. Oke. Aku ini pasti menang. Ayo. Koko Oke, berdoa aku paling dulu. jago ini. Yes, pasti Oke ya, menang. siap ya. Oke, siap. Bentar. Jangan pegang dulu ya. Semua tangan taruh sini, oke. Oke. Belum. Belum. Koko. 1, 2, 3. Wow. Gimana ini? Aduh, susah sekali. Ini permainan. Kali ini Sharon yang menang. Feli dong. Kuning di Sharon tengah. masuk. Ih,
Koko nggak boleh menang lagi, Ko. Koko mau menyalip di akhir. Ih, kayaknya aku yang menang ini. Ih. Ah, Feli menang. Ya, belum selesai. Jadi juara 2 ye. Koko terakhir. Koko Koko juara 3. Ternyata seru Kalah. juga ya main di rumah. Iya. Walaupun di rumah saja kita bisa bermain macam-macam game. Betul Iya. sekali. Kalau teman-teman di rumah juga jangan bosan ya. Apalagi cuma bermain handphone. Kita bisa mengajak saudara-saudara atau papa mama bermain yang seru seperti ini tadi. Sekarang kita mau bermain apa lagi ya? Apa ya? Apa? Kids, kalian dapat kiriman paket nih dari Grandma. Wah, kita dapat paket dari kalian. Ayo! Waduh! Asyik dapat kado dari Grandma. Wah, kira-kira ini apa ya isinya? Iya, aku udah nggak sabar nih bukanya. Ayo kita unboxing. Aku dulu ya. Oke. Wow. Apa Sharon dapat apa? Wah, dapat Wah. teddy bear kesukaan aku. Aku jadi penasaran. Cicing. Apa ya? Wah. Dapat apa ini? Bisa nggak bukanya, Feli? Susah kok. Wah, sip. Kira-kira pasti hadiahnya besar. Apa ya? Aduh. Wah. Ih, Grandma baik banget. Ini kan semua yang aku pingin dan aku suka sekali. Grandma paling tahu kalau aku suka belajar menghitung. Sekarang Iya, Koko. Koko. giliran Koko. Oke. Kado Koko paling besar. Pasti Sama kayak Grandma Mimi. tahu apa yang Koko suka. Semoga Grandma tahu. Ya. Coba. Kok. Siap ya. 1, 2, 3. Wah. Lengkap sekali. Buku gambar dan alat-alat menggambar dan mewarnai. Wah. Grandma paling mengerti kita semua ya. Bener. Tapi sayang, Grandma belum kenal dengan Tuhan Yesus. Iya ya, kasihan Grandma. Kids, ayo segera siap-siap. Ibadah ikut kita habis. Mau mulai nih loh sebentar lagi. Hah? Oh iya, ayo kok buka laptopnya kok. oke. Ini udah, aduh nanti terlambat. Kita harus ibadah. Iya. Nah, Wah. Come on, let's dance. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Say yes. Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. For the Bible tells me so. For the Bible tells me so. Give big applause to Jesus and shout hallelujah. Kids, let's praise Jesus. Let's sing together.
heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, Where? down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Are you happy? Do you got the joy? Keep smile. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, Where? down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, Where? down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Make a happy face, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Give applause to Jesus. Oke, yang percaya bahwa Tuhan itu segalanya buat kita bisa katakan haleluya. Haleluya. Bisa tepuk tangan di atas kepala. Siap. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Jam, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku.
lebih semangat lagi ya. Semuanya siap. Sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Jump, jump, jump. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, haleluya. 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 I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your word that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me through. You love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. I love you, Jesus. I love you. Thank you. Because you already love me. Because you already give us so much love. And I love you. Really, really, I love you, Jesus. I want to say this every day, every time, that I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love
adik-adik semuanya, shalom. Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Yeni ajak semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya dengar-dengaran, tapi jadi anak yang juga melakukan firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Sebelum Kak Yeni nyampaikan firman, Kak Yeni mau ada berita nih, ada kabar sukacita. Kak Yeni sudah nggak sabar mau kasih tahu sama temennya Kak Yeni kalau Kak Yeni itu dapat games baru. Nanti kalau kalian di rumah mau tahu, Kak Papa nanti tanya sama Kak Yeni. Ya, Kak Yeni sudah gak sabar nih mau kasih tahu sama temennya kakak. Ini dapatnya juga dari anak-anak CG-nya Kak Yeni. Mereka kasih tahu, Kak ada games baru ini. Wah kok seru ya, bisa menggambar. Iya, kakak langsung cerita ini ke teman-teman. Waktu yang lalu kakak juga dapat games baru yang bisa milih temennya ini satu, nggak usah angkat tangan, tapi pakai aplikasi diklik bisa tahu. Oh ini nanti yang ketujuh. Wah anak-anak seneng, teman-temannya Kak Yeni kasih tahu ini loh ada aplikasi baru pakai ini di HP-nya dan mereka pakai dan mereka juga seneng. Wah kalau ada games baru nih kalian nggak akan simpen dong. Kalau ada berita yang baik, kalian tidak akan diem aja. Rahasia. Tidak akan aku kasih tahu sama yang lain. Enggak kan? Kalau ada berita sukacita, ada kabar yang baik, ada games yang seru. Kalian pasti kepingin nih cepet kasih tahu sama temennya, kasih tahu sama Koko atau Cece, supaya mereka juga bisa main sama-sama dengan kalian. Nah, tapi tahu enggak? Ada satu kabar sukacita, kabar yang baik yang harus dikasih tahu kepada semua orang. Enggak hanya buat teman-teman kalian aja, enggak hanya buat keluarga kalian aja, tapi kabar sukacita ini, kabar baik ini harus dikasih tahu ke semua orang yang ada di dunia ini. Tahu nggak kabar sukacita apa? Yes, namanya adalah Injil, kabar keselamatan. Injil itu artinya Tuhan Yesus, dia mau lahir ke dunia, jadi manusia sama seperti kita. Terus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut dan dia naik ke surga menyelamatkan semua umat manusia. Apakah hanya buat Kak Yeni aja? Apakah hanya buat kalian aja yang mendengarkan di sini? Bukan. Kabar sukacita tentang Injil ini juga buat anak-anak kecil, cowok, cewek, semuanya Tuhan sayang sama mereka semua. Dan kabar ini juga buat mereka anak-anak. Selain anak-anak, juga buat orang yang dewasa seperti Kak Yeni ini. Bahkan untuk orang yang sudah tua, kakek, nenek, oma atau opa kalian di rumah juga perlu dengar tentang kabar sukacita ini. Ataukah, oh Kak, Injil ini hanya untuk yang baik-baik aja Kak, anak yang gak nakal atau anak yang cantik-cantik. Oh, kabar tentang Injil harus diceritakan, harus disebarkan kepada semua orang. Sekali lagi, semua orang. Anak-anak, orang dewasa, kakek nenek, anak yang nakal, anak yang baik, semuanya perlu mendengar. Kenapa?
Karena Tuhan sayang sama mereka semua. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Karena itu mereka harus mendengar. Terus gimana Kak? Aku gak bisa ngomong. Apa yang harus aku katakan Kak? Mudah? Tidak sulit. Apa yang harus kita katakan? Ya, apakah aku harus menginjil seperti Pastor Philip atau seperti kakak-kakak menyampaikan firman? No, gak sampai seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau dengar dulu satu cerita yang ada di dalam firman Tuhan tentang seseorang yang menceritakan kabar sukacita. Kita mau dengar ya? Cerita Alkitab ini diambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Kemudian mendaratlah mereka di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Sudah lama orang itu tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi tinggal di pekuburan. Roh jahat sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dengan mudah dan ia dibawa oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ketika orang itu melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dan Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Legion, karena kami banyak. Maka Yesus memerintahkan roh-roh jahat keluar dari orang itu. Hai engkau roh jahat, keluarlah dan pergilah dari orang ini. Ampun Tuhan, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa kami. Lihatlah di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Pergilah. Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia mengizinkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas di dalamnya. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Lihat, orang yang kerasukan itu sudah waras. Orang seperti apa yang bisa mengusir roh jahat dari orang itu? Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Terima kasih Guru. Izinkan aku pergi menyertai Guru kemanapun Guru pergi. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu. Baik Guru. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kalian sudah dengar tadi ceritanya tentang orang Gerasa yang dia kerasukan banyak roh jahat, tapi Tuhan
mengusir roh jahat itu dan dia disembuhkan. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidupmu. Orang Gerasa ini sebenarnya mau ikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, pulang. Dan bukan cuma pulang, ceritakan. Maka firman Tuhan kalau kalian baca di Lukas, orang Gerasa itu pulang dan menceritakan ke seluruh kota apa yang terjadi atas hidupnya. Bahwa dia ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Kakak percaya, walaupun itu tidak tertulis di dalam firman Tuhan, tapi kakak percaya seluruh kota itu mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, ternyata nggak sulit kan? Kita mau seperti orang Gerasa ini. Apa yang kita sampaikan adalah semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita terima. Contohnya, kalau kalian pernah sakit perut, aduh sakit perutku sakit. Terus kalian berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, perutku sembuh. Terima kasih Tuhan. Setelah itu, Tuhan sembuhkan. Gak perlu minum obat, ternyata perutnya sudah sembuh. Gak usah disimpan. Happy aja. Cerita itu perlu kamu ceritakan kepada teman-temanmu yang lain. Kamu kasih tahu sama teman, Tuhan itu baik buat aku. Kenapa? Tadi perutku sakit, tapi setelah aku berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan perutku. Sekarang aku sudah sehat. Wow, itu kalian sudah menceritakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Contohnya lagi, waktu ujian matematika nih, kalian sulit, matematikanya nggak bisa. Gimana ya? Terus kalian sebelum belajar kalian berdoa, Tuhan tolong Tuhan berikan hikmat kepandaian Tuhan supaya aku bisa mengerjakan matematika dengan baik. Kalian mengerjakan soal matematikanya, nggak pakai nyontek, kalian mengerjakannya dengan baik. Kemudian besoknya hasilnya dibagi, hasilnya kalian dapat nilai bagus. Wow, itu kalian bukan hanya sukacita, kalian ceritakan sama teman kalian. Aku terima pertolongan Tuhan. Aku pertamanya nggak bisa matematika, tapi karena aku terus berdoa minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat dan aku dapat nilai bagus di matematika. Ketika kalian ceritakan hal itu, kalian sudah menceritakan tentang kabar sukacita. Kalian sudah memuliakan nama Tuhan lewat perkataannya kalian. Contohnya lagi, Kak, aku gak ketemu sama temanku, Kak. Terus gimana? Kalian bisa ambil HP, terus kalian chat temennya kalian. Lagi ngapain? Yuk, ikut ke CG ku yuk. Aku mau CG nih. Ikut yuk sama-sama ke CG. Tak kasih linknya ya. Atau kalau hari Minggu, sudah ibadah belum kamu? Aku kasih link ya, ikut ibadah online sama-sama aku. Tak kasih linknya. Walaupun mungkin kamu gak menceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam hidupmu, tapi ketika kamu share link, ketika kamu sudah menceritakan, ini ikut ibadah sama-sama, ikut CG sama-sama, dan temanmu bisa ikut sama-sama, itu kamu bisa menceritakan tentang kebaikan dan pertolongan juga Tuhan dalam hidupmu. Itu juga menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kabar sukacita. Wow, gak sulit kan? Bisa kan? Coba sama-sama kakak ya, sama-sama gini. I will tell the good news. Sekali lagi. I will tell the good news. Yes. Aku akan menceritakan kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupku. Kalau sekarang, kalian toleh kanan, coba kalian toleh kiri. Ada mama papa nggak di rumah? Ada oma opa nggak di rumah? Ada kakak adik nggak di rumah? Coba kalian pikirkan, apakah orang-orang di sekitar kalian yang dekat dengan kalian
sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah ada oma opa yang belum ikut ibadah? Ataukah ada om, tante mungkin yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Ini waktunya. Ini waktunya buat kalian dipakai oleh Tuhan menceritakan kabar sukacita kepada mereka. Datengin oma opa, bilang, "Oma, Tuhan Yesus sayang sama Oma." Kasih tahu sama om atau tante, "Om, tante, ayo ikut ibadah yuk sama mama sama papaku." Kalian bisa dipakai Tuhan menceritakan kabar sukacita. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan sekitar kalian, keluarga kalian dulu. Kalau sudah kak, mama papaku, oma opa, pamanku, itu sudah, om tanteku sudah ikut, sudah percaya semua sama Tuhan. Coba agak keluar lagi, teman-temanmu di sekolah, apakah mereka semua sudah percaya sama Tuhan Yesus? Atau mungkin ada Mbak Sus, atau sopir kalian mungkin yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Ini waktunya buat kalian dipakai oleh Tuhan menceritakan kabar sukacita kepada mereka. Mau? Kita mau baca satu ayat yuk. Apakah mereka mau, Kak? Kita mau baca dulu ayat ini. Roma pasal 10 ayat 15b. Roma pasal 10 ayat 15b. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sekali lagi, Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, sadar nggak kalau ketika kita datang kepada seseorang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, itu adalah kedatangan, betapa indahnya, firman Tuhan mengatakan betapa indahnya. Itu sesuatu yang membawa sukacita dan kebahagiaan buat orang itu. Itu adalah sesuatu yang indah. Ayo, kita mau bukan hanya dengar hari ini, tapi kita juga mau untuk melakukannya. I will tell the good news. Amin. Ayo sama-sama, kakak undang semuanya, kalian bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa. Sambil kalian ingat, siapa ya yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya? Keluargaku atau teman-temanku, kalian ingat-ingat siapa ya? Ingat Tuhan Yesus sayang sama mereka juga. Amin. Nyanyikan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tentang kabar sukacita yang sudah kami dengar. Hari ini kami gak tahan Tuhan. Kami akan ceritakan kepada sebanyak mungkin orang yang kami kenal. Khususnya buat orang-orang di sekitar kami. Sekarang kalian bisa sebutkan nama orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Mungkin oma opa, oma atau tante, teman-teman kalian. Sebutkan namanya satu-satu. Kau mendengar Tuhan setiap nama-nama yang disebut oleh anak-anak. Kami percaya Tuhan, mereka juga akan mendengar kabar sukacita dan mereka juga akan menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus.
Pakai setiap anak-anak di tempat ini Tuhan untuk membawa kabar sukacita itu kepada mereka di dalam nama Yesus. Mari semuanya angkat tangan kalian, angkat kedua tanganmu. Pakai mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai lidah mulut mereka Tuhan, menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan tentang pertolongan-Mu. Bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi semua orang dan rindu semua orang diselamatkan. Pakai setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan perlindungan dari Allah Roh Kudus yang menyertai-Mu ketika kamu menceritakan tentang kabar sukacita ini kepada siapapun juga. Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Apa yang kamu katakan, Roh Kudus akan menuntunmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua sama-sama katakan amin. Welcome to Activity Time. Kita hari ini akan sama-sama membuat megafon seperti ini. So, untuk membuatnya, kalian memerlukan menyiapkan alat-alat ini. Ini yang pertama. Caranya kalian membutuhkan kertas, gelas kertas. Polos boleh atau plastik boleh, pakai apa aja yang ada di rumah boleh. Dan pastikan sudah dilubangi nih. Nih, sudah lubang. Sudah lubang ya. Lalu kita akan mendekor dengan cara membuat salib terlebih dahulu. Salib di sini. Kak Monik akan membuat salibnya 2 cm, 3 cm, 2 cm, 6 cm, 2 cm, 2 cm, dan 3 cm. Seperti ini ya. Kalian bisa buat gambar sendiri di rumah, lalu digunting dan diberi big message kita hari ini apa? Iya, I will tell a good news. So, kita akan tempelkan salibnya. Setelah salib ini tertempel, adik-adik bisa mendekor sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, jadi nggak harus persis dengan Kak Monik, tapi yang pasti ini salib dibuat ya. Sisanya boleh sesuai kreativitas seperti yang Kak Monik sudah buat ya. Lalu kita akan siapkan untuk membuat handle-nya, pegangannya. Kita perlu kertas berwarna ukuran nih 15 cm kali 8. Tapi ini semua juga menyesuaikan ukuran gelas kalian ya. Jadi sekitar ini, lalu kita lipat menjadi 4. Nih. Lalu untuk handle-nya kita lipat sedikit di bagian kanan dan bagian kiri. Kita lipat sedikit ya untuk handle-nya. Lalu kita beri double tape. Ini di sini nih, Kak Monik sudah punya yang ada double tape-nya. Kita tempelkan di gelas kita. Ini. Nanti kalian bisa pakai megafon ini. Bisa dipakai untuk permainan, bermain bersama saudara-saudara kalian ya. Ceritakan kabar baik. Wah, ini dia. Sudah. Kalau sudah menempel, sudah jadi deh. Dan kalian bisa menyelesaikan dengan cara menggambar seperti yang sudah Kak Monik buat. Ya. Mau dibuat pemandangan atau apapun, gambar hewan juga boleh. Oke? Thank you and God bless you. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh kakak Eagle Kids, Tuhan Yesus sayang dengan kita semua. Dan Tuhan Yesus mau kita semua diselamatkan. Koko jadi teringat dengan Grandma. Koko percaya Tuhan Yesus pasti menjaga Grandma. Aku juga mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus sama Grandma.
I will tell the good news. Aku juga mau berdoa buat Grandma supaya Grandma percaya sama Tuhan Yesus dan ikut ibadah sama Papa Mama. Oke, nanti kalau Grandma ke rumah kita atau kita ke rumah Grandma, kita gantian ya bercerita kepada Grandma. Siap. Dan aku mau bercerita tentang Tuhan Yesus ke Mbak Sus. I will tell the good news. Oh ya, jangan lupa Pak Min, sopir kita. I will tell the good news. Oke, kalau begitu teman-teman, jangan lupa ya, kalian harus juga berani dan jangan malu memberitakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan ke semua orang. Kita main lagi yuk. Kita belum say bye sama teman-teman iya. kita di rumah. Bye-bye ya, kita jumpa lagi di Eagle Kids Online Service next week. Bye-bye. God bless you. God bless you. Ya, Momen momen ini.